Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin, versi Kauri TV, episode 16. Padahal dirinya tahu kalau Rindu adalah wanita yang disukai Aldi. Bahkan dirinya tahu juga kalau Rindu sudah dijodohkan dengan sahabatnya, yaitu Aldi. Kemudian dia pun mencoba mengikuti Randy dan Rindu dari belakang. Setelah beberapa menit kemudian, Randy pun mulai curiga dengan kendaraan yang selalu mengikutinya dari sejak tadi, untuk memastikan pria yang di belakang itu ngikutin dirinya atau tidak. Randy pun menghentikan kendaraannya, dan kecurigaan Randy benar bahwa pria tersebut telah mengikuti dirinya sejak dari tadi, karena dia pun ikut berhenti juga. Lalu Rindu berkata, "Kenapa berhenti, Mas? Ada apa?" tanya Rindu. "Maaf Bu, maaf Rin, kamu kenal nggak dengan orang yang di belakang kita?" Kemudian Rindu pun melihat ke arah belakang dan berkata, "Yang mana?" tanya Rindu. "Itu, yang berhenti di bawah pohon," jawab Randy. Karena Brian berhenti tepat di bawah pohon. "Oh, itu, iya Rin," jawab Randy. "Kenal sih tidak, tapi saya tahu dia temannya Aldi." "Aldi yang tadi pagi bawa mobil mewah itu?" tanya Randy. Karena tadi pagi Randy sempat cekcok dengan Aldi yang mempertanyakan mobil mewah milik perusahaan. "Iya betul, kok tahu? Emang kenal banget ya sama Aldi?" tanya Rindu. "Kenal sih tidak, cuma tahu aja," kata Randy. "Oh gitu, terus gimana nih lanjut perjalanan? Apa kita datangin aja pria itu?" tanya Rindu. "Udah deh, kita nggak usah cari masalah. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan aja," kata Randy. Pria ini memang beda. Orangnya sopan dan tidak mau cari masalah. "Cowok idaman banget deh," kata Rindu yang berkata-kata di hati. Sepertinya Rindu mulai jatuh hati pada si Randy. Lalu Rindu menyahut, "Ya sudah, kalau gitu kita jalan lagi," kata Rindu. Kemudian Randy dan Rindu melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke suatu tempat untuk ngobrol panjang lebar. Sementara cleaning service, dia baru saja kembali habis beli jus yang dipesan oleh Pak Kades. Setelah ketuk pintu, dia pun langsung masuk ke dalam ruangan. "Ini Pak jusnya," kata cleaning service. "Tolong siapkan di meja," kata Pak Kades. "Baik Pak," jawab cleaning service. Kemudian cleaning service pun menyiapkannya di atas meja. Selepas itu, dia pun keluar kembali, meninggalkan tempat tersebut. Setelah berbincang-bincang panjang lebar ke sana kemari, Pak Kades pun dari tadi masih belum ada respon atas kedatangan Aldi. Lalu dia pun langsung bertanya perihal Aldi. "Oh iya, ini sama anak Aldi. Sebenarnya ada apa ya?" tanya Pak Kades. Karena biasanya kalau datang bersama Aldi, pasti ada maksud tertentu yang menyangkut dengan putrinya, yaitu Rindu Pujawati. Lalu Pak Anto menyahut, "Tidak Pak, jadi begini, Aldi kan udah dewasa, sudah besar, dan pasti pola pikirnya pun semakin dewasa. Begitu juga putri Bapak, dia sudah tumbuh dewasa, sudah gadis. Jadi, maksud kedatangan saya masih sama dengan kedatanganku waktu dulu, mau membahas perjodohan anak kita. Kira-kira bisa tidak ya kalau perjodohannya dipercepat? Karena waktu dulu Bapak dan putri Bapak beralasan masih kuliah, jadi perjodohan itu kita tunda pada saat itu. Nah, sekarang kan putri Bapak sudah lulus kuliah, jadi apa salahnya jika sekarang kita percepat?" kata Pak Anto yang menjelaskan panjang lebar ke sana kemari. Lalu Pak Kades pun menjawab, "Kalau saya pribadi sih pengennya segera, tapi jujur saya tidak punya kehendak untuk memutuskan sebuah perjodohan. Tergantung pada anaknya, kapan siapnya. Jujur, saya juga pengen melihat putri saya menikah, pengen gendong cucu," jawab Pak Kades. Dirinya pun bingung, karena setelah dijodohkan, Rindu Pujawati sepertinya menolak perjodohan itu. Dan terlihat jelas bahwa Rindu Pujawati tidak suka dengan Aldi. Ya, sudah,
Kalau gitu, kita segera atur waktu pernikahannya, kata Pak Anto. Baik, tapi saya harus rundingkan dulu bersama putri saya, karena pernikahan yang dipaksakan akan menjadi petaka di kemudian hari. Bukankah seperti itu, Pak? Tanya Pak Kades. Iya sih, kalau boleh tahu, putri Bapak sekarang ada di mana ya? Tanya Pak Anto. Putri saya masih mengajar di sekolah, tapi sepertinya sekarang sudah pulang. Apa kita bicarakan di rumah saja? Atau saya telepon dia agar ke sini? Tanya Pak Kades. Disuruh ke sini pun tidak apa-apa. Kan lokasinya tidak jauh dari kantor ini, kata Pak Anto. Baiklah, nanti saya telepon anak saya dulu, kata Pak Kades. Ketika Randy bersama Rindu masih dalam perjalanannya, tiba-tiba suara HP Rindu berbunyi. Tit, suara dering pun berbunyi. Mas, tunggu bentar, kata Rindu. Karena HP-nya bunyi, dirinya ingin mengangkat telepon tersebut. Mau ngapain? Tanya Randy. Masih belum paham apa maksud Rindu. Berhenti dulu mas, saya mau angkat teleponnya, kata Rindu. Oh itu, baiklah, jawab Randy. Kemudian Randy pun menghentikan kendaraannya. Sementara Rindu, setelah kendaraan berhenti, dia langsung mengangkat teleponnya. Halo ayah, kata Rindu. Iya anakku, kamu udah pulang sekolah belum? Tanya ayahnya. Udah ayah, emangnya ada apa? Tanya Rindu. Kamu bisa nggak datang ke kantor kelurahan? Ada apa ayah? Tanya Rindu. Ada yang ingin ayah bicarakan. Bisa kan? Ke tempat ayah, kata ayahnya. Maaf ayah, Rindu lagi sama teman, dan ini lagi mau main, jawab Rindu. Oh, gitu, emang nggak bisa ya, kalau sekarang ke kantor ayah? Maaf ayah, Rindu nggak bisa. Kalau ada yang ingin dibicarakan, kan bisa nanti sore, atau nanti malam, kata Rindu. Bukan itu, tapi ada hal penting, kata ayahnya. Hal penting apa ayah? Tanya Rindu. Ya penting banget, pokoknya kamu kesini ya, kata ayahnya. Yang meminta agar Rindu segera ke kantor kelurahan. Namun, Rindu tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya. Maaf ayah, Rindu nggak bisa, soalnya ini sudah jauh banget, dan kalau kembali pun pasti lama, kata Rindu. Oh, gitu, baiklah, kalau begitu. Kemudian, Pak Kades pun mematikan teleponnya, dan langsung kembali duduk di ruangan bersama Aldi dan Pak Anto. Maaf Pak, anak saya nggak bisa ke sini, kata Pak Kades. Oh, gitu, apa ada kegiatan sekolah, atau gimana? Tanya Pak Anto. Saya kurang tahu, katanya, dia lagi bersama temannya, jawab Pak Kades. Oh, ya sudah deh, lain kali, bisa kita bahas lagi, kata Pak Anto, sambil tersenyum, ke arah Pak Kades. Sementara Rindu dan Randy, dia baru saja tiba, di sebuah pantai, yang paling indah, di kampung tersebut. Selepas itu, mereka berdua mencari tempat duduk, dan juga mencari tempat makan, dan mereka menemukan sebuah restoran kecil yang di pinggir pantai. Maklum, suasana perkampungan. Restoran pun tidak sebesar seperti di kota. Kemudian, mereka berbincang-bincang. Sementara Brian, dia tetap mengawasi mereka dari kejauhan, terus mengintai apa saja yang mereka lakukan. Bahkan, dia pun mengambil foto atas kedekatan Randy dan Rindu. Sementara Aldi masih dalam posisi mendengarkan perbincangan ayahnya bersama Pak Kades. Setelah berbincang-bincang lama, tiba-tiba ada notifikasi dari HP-nya. Kemudian, Aldi pun segera membuka HP miliknya. Ternyata, notifikasi itu dari WhatsApp Messenger-nya. Dia pun buru-buru langsung membukanya, dan pesan WhatsApp itu dari Brian, sahabat dekatnya. Ternyata, yang Brian kirim adalah foto Rindu dan Randy yang sedang asik bercanda, duduk santai, sambil makan-makan gitu. Rasa cemburu Aldi pun meningkat. Rasa panas membara, membakar dadanya. Raut wajahnya terlihat memerah. Rasanya ingin teriak-teriak, namun dirinya masih bisa untuk mengontrol emosi tersebut. Meskipun rasa di dadanya amat panas sekali melihat orang yang dicintainya itu jalan bersama pria lain.
Apa yang harus kulakukan? Apa saya bilang ke orang tuanya? Dengan menunjukkan foto ini, atau saya tahan saja rasa sakit ini, kata Aldi, yang berkata-kata di hati. Karena sekian lama, semakin panas, dia pun tidak bisa menahan rasa cemburunya. Lalu, dia menunjukkan ke Pak Kades. Maaf Pak, kalau boleh tahu, Rindu itu pergi kemana? Tanya Aldi, dengan nada emosionalnya. Kemudian Pak Kades menjawab, saya kurang tahu nak. Dia bilang, lagi pergi sama temannya, jawab Pak Kades. Oh, gitu, temannya cewek, atau cowok Pak? Tanya Aldi. Dia terus menanyai Rindu, ke Pak Kades. Pokoknya, begitu detail sekali pertanyaannya. Maaf nak, Bapak tidak tahu, karena dia tidak bilang pergi sama cowok atau sama cewek. Dia hanya bilang sedang pergi bersama temannya. Itu aja, kata Pak Kades. Pak Anto pun mulai bingung melihat anaknya yang mulai tidak terkontrol rasa emosinya. Apa Bapak tidak tahu kalau Rindu saat ini dia sedang jalan dengan pria lain? Tanya Aldi. Maksud nak Aldi apa? Bapak tidak paham apa yang dimaksud oleh nak Aldi, kata Pak Kades. Karena dirinya memang tidak tahu sama sekali perihal anaknya itu. Kemudian, Aldi menunjukkan foto Rindu yang sedang berbincang-bincang dengan Randy. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.